Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Episode kali ini kami akan menerangkan roji'unnya hati ke jati diri, kembali ke jati diri. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingat ketika di malam yang gelap, di malam hari menjelang sholat subuh, di situ ada pujian sholah-sholah, yang mana di dalam pujian sholah-sholah itu mengingatkan kembali agar kita pulang kepada Allah, pulang ke alam kegelapan, pulang ke alam kegaiban, pulang kepada ke alam ketiadaan. Jadi malamkan kewujudan, kehidupan, kekuasaan manusiamu di hatimu agar terang benderang Tuhan sebagai pencipta dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam sholah-sholah itu pujiannya begini. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya wahai zat yang hidup terus menerus, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahai zat yang hidup terus menerus, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai zat yang hidup terus menerus, tiada Tuhan selain Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami menjelaskan apa gunanya kita diutus sholat malam, apa gunanya
kita diperintah bangun malam, qiyamul lail. Tujuan semua itu diutuskan kepada kita. Tujuan semua itu diperintahkan kepada kita agar kita menyadari, agar kita bisa kembali kepada Allah di saat malam hari. Jadi bukan malam harinya yang di luar sana. Jadi bukan qiyamul lail yang di luar ini. Jadi bukan tahajud yang di luar ini. Jadi yang dimaksud qiyamul lail, yang dimaksud malam, yang dimaksud tahajud bukan tahajud dan qiyamul lailnya raga-raga ini. Yang dimaksud tahajud, tunduknya, bersujudnya hatimu dari dirimu akan Tuhanmu. Maknanya qiyamul lail itu bangun kesadarannya. Bangun. Selama ini kan kita tidur dari Allah. Karena Allah selama ini gaib bagi kita. Karena selama ini Allah tiada bagi kita. Karena Allah selama ini tidak nyata bagi kita. Karena Allah selama ini tidak terang benderang bagi kita di hati kita. Maka dari itu diperintahkanlah bangun malam, qiyamul lail. Maka dari itu diperintahkanlah sholat tahajud. Dengan pujian yang ada di dalamnya, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Alhamdulillah, selama ini Ya Hayyu Ya Qayyumnya itu siapa di dalam hati kita? Selama ini yang berkedudukan Ya Hayyu Ya Qayyum itu siapa di hati kita? Coba kita rasakan, coba kita hayati. Di dalamnya yang Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai zat yang hidup lagi terus menerus. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Nah, jadi aplikasi wahai zat yang hidup lagi terus menerus, tiada Tuhan selain Engkau. Ini oleh iblis dan setan diputar balikkan kenyataan iman dan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diputar balikkan, disesatkan agar manusia selalu tersesat, agar manusia selalu jauh dari Tuhannya. Karena selama ini Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, wahai Halim, kau yang hidup terus menerus, tiada Tuhan selain Engkau Halim. Ini kan makna yang tersirat di dalamnya yang belum kita ketahui, yang belum kita sadari,
atas semua kezaliman, atas semua kejahilian, atas semua kebodohan hati kita kepada Allah selama ini. Mengapa arti dari ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu berpulang rojiun kepada Abdul Halim aplikasinya? Karena iblis dan setan menyesatkan kita bahwa sebenarnya Allah itu maha gaib. Jadi bila Allah gaib, kata iblis dan setan, berarti yang wujud kan kamu, Lim. Kamu yang wujud. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup lagi terus menerus. Kamu kan hidup terus menerus sejak akil balik hingga tua nanti, kan kamu hidup terus menerus. Wahai Halim, ini kata iblis dan setan yang selalu menyesatkan hati kita di hati kita. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kamu Halim. Karena apa? Karena kamulah sang pencipta bangunnya badanmu saat kau bangun tidur. Karena kau pencipta duduknya badanmu ketika kau baru bangun tidur. Sebabnya engkau menjadi pencipta yang menciptakan berdirinya badanmu ketika kau bangun dari dudukmu. Sebabnya kau jadi pencipta atas mandinya badanmu, Halim. Jadi selama ini kan yang berkuasa atas hidup dan badan-badanmu itu serta apapun yang kau lakukan kan kamu, Halim. Jadi tiada Tuhan selain kamu. Inilah aplikasi yang ada di hati kita selama ini yang tidak kita sadari. Karena apa? Karena mata hati kita, karena pendengaran dan penglihatan kita, karena perasaan dan rasa-rasa kita disumpal, dibuntu, ditutupi oleh iblis dan setan. Maka dari itu selama ini kita buta akan hakikat diri sejati kita sendiri. Maka dari itu selama ini kita lupa siapa sih hakikat diri ini. Diri Halim ini lupa bahwa diri Halim ini hanyalah makhluk yang diciptakan Allah. Bukan sebagai sang Khalik, bukan sebagai hidup yang terus menerus, bukan sebagai Tuhan selain kamu Halim. Jadi selama ini kita lupa akan posisi diri kemakhlukan kita, posisi kehambaan kita, posisi bahwa kita tak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada seluruh manusia, maka Kanjeng Nabi Muhammad membawa nurullah, membawa cahaya yang terang. Nurun ala nurin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang selama ini zalimin, yang selama ini jahilin, yang selama ini bodoh kepada Tuhannya.
yakni hatinya selalu mensekutukan Allah, yakni hatinya selalu merasa bahwa hidup yang terus-menerus ini adalah hidup manusianya. Akhirnya teraplikasi di dalam hati kita, la ilaha illa anta. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Seolah-olah kitalah sebagai sang pencipta di dalamnya. Seolah-olah kitalah sebagai yang wujud di dalamnya. Karena apa? Karena selama ini kita beragama ikut agamanya iblis dan setan. Akhirnya Allah goib bagi kita. Akhirnya Allah tiada bagi kita. Akhirnya Allah samar bagi kita. Tidak jelas mana yang disembah. Akhirnya hawa nafsu mengambil alih kerajaan Allah menjadi kerajaan hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya iblis dan setan mengambil alih kerajaan ini menjadi kerajaan iblis dan syaitan. Maka najislah hati kita, maka kotorlah hati kita, maka jahilialah hati kita, maka zaliminlah hati kita. Selama ini kepada Zat yang Maha Pencipta. Jadi untuk inilah Kanjeng Nabi Muhammad didatangkan ke dunia ini sebagai penerang bagi hati-hati yang gelap. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini hanyalah untuk sebagai pemimpin yang mana mengembalikan posisi-posisi kehambaan yang selama ini menjadi Tuhan agar kembali menjadi hamba lagi, agar menjadi Abdullah lagi, sesuai namanya ayah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi awalnya menjadi Abdullah, kemudian menjadi Muhammad Rasulullah, kembali kepada Abdullah lagi, kembali malam lagi dari kejahilian hati kita selama ini. Jadi akhlak yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan ada mendominasi akhlak-akhlak dohir saja. Karena akhlak dohiriyah, akhlak secara syariat itu tiada gunanya sama sekali bila akhlak batiniahnya, bila akhlak kepada Tuhannya tidak terjalin, tidak nyambung. Akhirnya bila akhlak kepada Tuhannya tidak terjalin, akhirnya ketika akhlak kepada Tuhannya tidak sambung, maka sambungnya semua itu kepada iblis dan syaitan. Jadi semuanya apa yang dikerjakan, apa yang diaktivitaskan, apa yang dilakukannya di dalam sholat ataupun ibadah, semuanya hanyalah kedustaan belaka kepada Tuhannya. Tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, namun kembalinya hati, roji'unnya hati kepada hakikat diri syaitannya. Jadi selama ini kita ini jadi syaitan tapi tidak terasa. Karena Allah menyebutkan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Siapa yang nyata di hati kita selama ini? Allah apa diri kita?
Sang Kholik, apa makhluknya yang nyata di dalam hati kita selama ini. Inilah yang diperangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad saat Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk memberantas kejahiliaan hati. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad diutus memerangi, memberantas kaum jahiliyah, kaum Quraisy saat itu. Dan cerita itu pun sama halnya di dalam cerita hati kita sendiri, cerita diri kita sendiri, sejarah diri kita sendiri yang selama ini jahiliyah, zalimin kepada Allah. Karena itulah bila kita belum bertemu dengan Muhammad Rasulullah, takkan pernah kita bisa bersyahadat. Takkan pernah kita bisa sholat. Takkan pernah kita bisa zakat. Takkan pernah kita bisa puasa. Takkan pernah kita bisa berhaji di sisi Allah tanpa melewati pintu Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita belum ketemu dengan Muhammad Rasulullah, jangan harap ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Ketika kita belum bertemu dengan Muhammad Rasulullah, jangan harap kita ini tergolong orang-orang muslimin, yakni tergolong sebagai kaumnya, tergolong sebagai golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Anda ingin termasuk di dalam golongan Muhammad Rasulullah, ya temui Muhammad Rasulullah itu, menghadap langsung dan bersahadat di dalamnya. Maka dari itu kembali ke bahasan awal tadi, kenapa kita diutus, diperintah bangun malam, qiyamul lail? Karena supaya kita menyadari, memahami kezaliman kita selama ini, kebodohan kita selama ini yang selalu di dalam hati kita dibodoh-bodohi oleh iblis dan setan, dimursiti oleh iblis dan setan, digurui oleh iblis dan setan, dinasehat-nasehati oleh iblis dan setan di dalamnya. Maka dari itu benarlah apa yang di dalam syariat-syariat itu bila sambung kepada hakikatnya. Bila di syariat-syariat itu tidak sambung dengan hakikatnya, maka seluruh syariat yang kita kerjakan akan tersesat, menyembah berhala-berhala, menyembah salib-salib diri manusia kita sendiri. Akhirnya persembahan, akhirnya pengabdian tidak sampai kepada yang disembah, tidak sampai kepada yang diabdi. Akhirnya tersesat di dalam anar, akhirnya tersesat di dalam neraka jahanam yang ada di dalamnya berkumpul dengan iblis dan syaitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Babakan pengkajian kembali ke jati diri ini kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa disadarkan oleh Allah atas kezaliman hati kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.